Taunya kan waktu buka puasa tuh ada break sedikit ya. Selamat berbuka puasa. Iya. Tahu apa yang kejadian? Enggak terang. Yang pacar saya di sebelah kanan, yang di sebelah kiri menawarkan saya minuman. Dia bilang, yang dia panggil saya yang ya. Yang ini selamat buka puasa. Hah? Pacar saya yang duduk di sebelah kiri. Coba yang malunya. Akhirnya gimana? Ya akhirnya ya, saya nggak tahu lagi harus bilang apa. Tapi ngomong-ngomong soal tadi digampar sama cewek segala, tapi sebetulnya ada cerita di balik kisah cinta Bang Ruhut waktu dulu, waktu kuliah gitu ya. Di Bandung kan? Iya di Bandung. Playboy katanya ya. Tiap angkatan punya pacar. Di setiap angkatan ada pacarnya. Gimana sih bagi waktunya ceritanya dulu gimana sih? Pengalaman, baik pengalaman. Kiat-kiat sukses punya pacar banyak gitu. Pengalaman tapi yang nggak baik dicontoh. Saya dulu waktu pacaran mulai dari SMA mahasiswa. Satu aja. Kan kalau kita remaja hari kebesaran adalah weekend, malam minggu. Kan bener nggak? Iya. Nah, kalau dulu tiap pacar saya udah tanamkan. Karena saya dari dulu memang sudah orang aktif, saya aktivis di SMA, di mahasiswa juga saya aktif saya ketua angkatan, saya aktif juga di Senat, di BPM, saya juga senator di Dewan Mahasiswa MPM ya. Jadi saya udah tanamkan sama pacar-pacar, kalau mau sama gua nggak ada istilah malam minggu. Kan gitu. Jadi suka-suka gue kan gitu. Jadi ya syukur, karena itu kan kalau kita mau pacaran lebih dari satu, ketahuannya kan malam minggu. Si doi marah, gila nih cowok gua kok nggak ngapel kan gitu. Nah kalau gua kan karena nggak ada malam minggu ya hari-hari biasa aja kan. Nah, gitu jadi ya bisa lah pasang kiri kanan. Nggak pernah ketahuan, pernah nggak ke gap satu waktu? Iya. Oh pernah. Pernah. Karena itu kita harus jujur dalam bercinta. Tuh ya. Bercinta harus jujur ya. Nanti Bang Ruhut cerita soal pengalaman ke gapnya nanti ya. Boleh. Sekarang kita bagi-bagi hadiah dulu. Dan sekarang tebak suara. Tebak suara. Ini nanti ada suaranya dan ini pemirsa suruh nebak kira-kira siapa suara siapa. Ini Oke. Dan cluenya adalah dia seorang rapper perempuan. Rapper perempuan. Dan dulu pernah jadi bintang tamu di sini juga ya. Benar, dia anaknya seorang penyanyi juga. Penyanyi juga. Sekarang lagi main sinetron juga. Iya. Nah, Bang Ruhut juga pasti tahu kok Saya nanti. tahu. Ya, siapa yo? Oh, Ayo. belum ya. Oke. Silakan telepon ke sini ya. Halo? Halo? Passwordnya Mirat Personal Cleanser, nangin-nang-nginung-nginung. Mirat Personal Cleanser. Nangin-nangin-nanginung. Nangin. Oh, Nangin-nangin-nanginang. Inang menang. Siapa nih? Volume TV-nya tolong kecilin. Kalau perlu TV-nya dibuang aja. Diganti lagi yang baru. Oke, siapa nih? Dari Wiwin. Wiwin di mana, Win? Di Bogor. Oke, Win. Dengerin suaranya, Win ya. Iya. Itu kan gue berenang tuh gue bisa masuk kolam renang dari jam 7 pagi Jawaban dia. sampai jam 6 sore tuh gue baru keluar. Denada. Bener-bener gak sampai biru, sampai biru. Itu Udah makanya. dijawab. Siapa? Suaranya Denada. Kenapa? Siapa? Belum tentu. Denada kamu bilang. Suaranya Denada. Salah, kayaknya sih salah. Kita lihat dulu ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu nih ya. Itu kalau nggak berenang tuh gue bisa masuk kolam renang dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore tuh gue baru keluar. Bener-bener gak sampai biru, Oke. Makasih ya. Makasih. Makasih, berarti Emang itu kasih. Denada? Bukan. Itu siapa? Akang, itu Denada bukan? Tangga nada. Oh, tangga nada. Itu tangga. Oke, betul. Oke, selamat Oke, ya. Selamat ya. Oke, Denada tadi berhak mendapatkan Denada berhak mendapatkan. bukan dia karena Denada berhak mendapatkan hadiah dari Mirat Personal Cleanser. Saya kira Denada berhak mendapatkan hadiah ya. Oke, tapi kita akan lanjut lagi nanti ngobrol Bang. cerita soal tadi ketahuan selingkuh gimana. Ketawa dia ya. udah mulai mikir ya, aduh gue cerita yang mana ya, perempuan yang kemana ya. Tapi sekarang kita mau iklan dulu, Bang. Iya, Kan seperti biasa. biaya kita ini. Iya, Kita iya. ini yang Hitung 1 sampai 10 ya. Iya. Bang Ru coba Ayo, pimpin Bang Ru, hitung 1 hitung. sampai 10 ke penonton. Dari satu. Dari Satu. satu. 1. Ketemu lagi sama kita bertiga di sini ya, 10 show tetap. Berempat. Oh berempat, Abang Herdi marah dia. Jangan semberut bang, Senyum. Senyum. Iya. Oke, di acara 10 show ini. Dan sekarang kita akan Tetap tunggu bertanya. janjinya. Iya, tadi mau cerita katanya tentang kegap pacaran ya. Ketahuan. Ketahuan pas sama pacar. pacarnya yang lain. Gimana? Ya ceritanya, karena itu saya bilang kalau pacaran kita harus jujur. Sesuatu yang nggak baik itu ibarat bau busuk kalau ditutup, pasti kecium juga akhirnya satu saat. Jadi waktu saya mahasiswa nih,
saya punya pacar bahkan di satu fakultas, Aha. bukan dari yang fakultas lain ceritanya ya. Beda angkatan aja kali ya. Tahunnya ya maaf kebetulan ya kita kalau bulan puasa kita selalu nunggu buka puasa nonton di bioskop ya. Saya nonton. Dulu bioskop belum seperti sekarang suasana 21, penontonnya cuma 150-200 orang. Kalau dulu kalau kita di Bandung itu di alun-alun itu penontonnya mungkin bisa muat 1.000. Wah, Besar. Nonton konser. Jadi itulah saya Nonton bola. makna saya bilang kita harus jujur ya. Kalau 200 atau 100 kepergok ya lumrah karena dikit penontonnya. Ini penontonnya 1.000. Saya lagi bawa pacar saya yang satu. Ya. Saya tunggu mati lampu baru masuk kan gitu. Bayangkan itu bioskop muat 1.000. Masuk kan udah gelap. Saya duduk, ya nonton film. Taunya kan waktu buka puasa itu ada break sedikit ya. Selamat berbuka puasa. Iya. Tahu Terang. apa yang kejadian? Enggak terang. Yang pacar saya di sebelah kanan, yang di sebelah kiri menawarkan saya minuman. Minuman. Dia bilang, yang dia panggil saya yang ya. Yang ini selamat buka puasa. Hah? Pacar saya yang duduk di sebelah kiri. Kau bayang malunya. Akhirnya gimana? Ya akhirnya ya. Saya nggak tahu lagi harus bilang apa. Kebetulan yang satu yang lebih muda ya dia ketawa-ketawa aja. Saya udah kesel. Keringat saya udah keluar gede-gede. Karena itu kita harus jujur ya. Nggak pura-pura gila langsung. Enggak. Tapi ya di dalam bioskop merasa di neraka. Oke. Lo ngebayang nggak sih sebelah gitu. Terus panggilnya Yang lagi. Yang. Kayak tahu suaranya. Tahu. Tapi sekarang kita mungkin akan sedikit bicara soal hukum. Cuman ini ngomong-ngomong soal Bang Rud kan kuliah di Bandung ya. Iya. Akhir-akhir ini kan ada yang kasus katanya VCD porno itu mahasiswa Bandung. Walaupun kita juga nggak tahu emang mereka sengaja bikin itu apa memang emang pribadi tapi sebenarnya. digandakan. Secara hukum siapa sih yang Berhak bisa disalahkan. dituntut gitu Bukan loh di situ? dituntut, berhak disalahkan. Yang mahasiswanya itu atau mungkin kalau Yang mereka nggak mengopi banyak itu yang ya, mengopi banyak. menyebarkan. Iya kalau kita bicara hukum ya. Ya dalam case ini sebenarnya ya semuanya bisa dibilang bersalah ya. Kenapa? Mereka melakukan adegan seks ya. Yang mana kita sama-sama ketahui kalau kita berbicara hukum. Kan mereka belum diikat oleh suatu perkawinan ya. Suatu pernikahan ya. Belum ada surat nikah. Jadi mereka itu yang pertama. Sudah itu ya yang kedua. Membuat film yang sedemikian sebenarnya walaupun buat koleksi pribadi ya kita harus hati-hati ya apalagi kalau saya baca kebetulan di koran kan mereka beradegan intim demikian kan ada pihak ketiga yang syuting ya di dalam satu kamar hotel ya diatur semua ya maaf saja yang namanya rahasia oleh 2 orang aja bisa bocor. Apalagi oleh 3-4 orang. Karena kebetulan pengalaman kita dengan Uya ya main sinetron. Otomatis itu kan ada yang karena saya baca di koran itu pembuatan film biru itu baik sekali. Penyinaran lampunya dan lain sebagainya. Ini yang mungkin yang tidak disadari oleh kedua mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Apalagi saya dengar mereka ini yang mahasiswi ya. Saya baca waktu ditanya ke dekannya sama rektornya. Mereka adalah mahasiswa yang sangat terpelajar. Maksud saya di sini dia masuk mahasiswa umur 17 tahun. Sekarang kan umurnya 19 tahun ya. 19 tahun dan prestasi sekolahnya bagus. Jadi ya karena itu ya kalau kita berbicara hukum ya semua ini bisa dihukum termasuk juga pengedarnya. Tapi untuk kita generasi muda istimewa adik-adik mahasiswi dan mahasiswa ini resiko kalau main api ya. Pasti kita bisa kebakar kan itu. Karena itu saya nggak kebayang sekarang apalagi saya dengar sekarang si mahasiswi udah pergi ke luar negeri ya ke Singapura ya. Susah dihubungi tapi paling tidak ingat hukum itu kalau kita berbicara hukum secara murni ada aturannya. Tapi ada satu hukum yang sebenarnya yang paling berat yang kita harus menanggung resiko dan ini tidak ada habis-habisnya sanksinya yaitu sanksi sosial. Ini yang paling berat sanksi sosial karena itu ya
kebayang yang dua ini saya rasa otomatis prestasi sekolah dan lain-lain, belum lagi keluarga ayah ibunya Sayang ya. Malu ya. disayangkan. Jadi malu. Oke. Nah, itu pesannya Bang Ruhut ya. Ya, hati-hati. Hati-hati jangan main api. Jangan Oke. main api. Ya. Sebelum kita tutup acara kita akan memberikan Memberikan? mungkin yang makanya bukan Ruhut. Tapi kalau misalnya di internet kan suka ada di internet nih yang cropping yang bohong-bohongan, misalnya foto Bang Bang Ruhut Ruhut porno di situ ada di situ gimana? gimana? Hah? Yang dilakukan kabur apa cuek aja? Enggak, karena itu kan selalu kalau kita main sinetron apa ada kontraknya. Iya. Jadi di luar kontrak kita bisa tuntut. Tapi ini kebayang, ini kan nggak ada kontraknya mau nuntut apa. Oke, ini buat Bang Ruhut, buat Mami. Ah, Buat Mami. Iya, buat mami. Dari Meko Balkan tapi mesti gini. Mesti terima kasih ya. Terima kasih mesti imut gini. Maati Meko gitu Bang Ruhut. Ayo, Bang Ruhut. Kalau acting nggak usah khawatir. Yang imut sekali Bang Ruhut. Maati Meko. Maaci Meko. Oke, terima kasih Bang Ruhut dari datang ke sini. Pemirsa TPI dan pendengar Radio S 9 FM, Iya. penonton studio, kita ketemu lagi Jumat depan. Tapi sebelum kita tutup lagi, Iya. Abang Herdi ini akan bernyanyi lagi dengan Mbak Yuyun. Dan Abang Ruhut joget. Aduh, jaga jarak. Joget, Oke, Bang Ruhut ya. terima kasih sampai ketemu Jumat depan.